Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia ini dianggap bahasa Melayu. Oleh pihak Malaysia, ada seorang profesor yang menganggap bahwa bahasa Indonesia ini bahasa Melayu. Oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia yang melihat warga negara Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mempersoalkan kenapa Cina di Malaysia ini tak reti ataupun tak tahu nak bercakap dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Melayu. Adakah mereka ini warga negara Malaysia? Ini dipersoalkan oleh orang Cina daripada Indonesia, guys. Jadi sama-sama saksi. Satu madanya. Asal mana? Izin stage Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa. Ini pengalaman dia sewaktu berada di Malaysia. Makan. Nah kita jalan-jalan orang Cina Indonesia hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Makan di Chinese restaurant di Malaysia. Kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu benar-benar nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Oke guys, jadi itulah dia pengalaman orang Cina Indonesia, di mana satu ketika mereka ni pernah datang ke Malaysia lah beberapa kali, mungkin bercuti kan, and then mereka makan lah di salah sebuah restoran. Aku pun tak pasti di mana, tapi restoran Cina lah, di food court katanya. And then mereka order makanan dalam mereka menggunakan bahasa Melayu, dan pelayan itu tak faham guys. Mereka Cina Indonesia datang ke Malaysia bercuti dan berjalan-jalan dan makan, dan order makanan dalam bahasa Melayu, and then pelayan itu tak faham, dan mereka bercakap dalam bahasa Inggeris pun pelayan tetap tak faham. Jadi itu membuatkan mereka ini bingung. Cina daripada Indonesia ni, mungkin pelancong lah,
Mereka datang ke Malaysia dan mereka jadi bingung. Kenapa diorang ni, pelayan ni yang berbangsa Cina ni tak faham bahasa Melayu, sedangkan mereka fikir di Malaysia kan mungkin samalah bahasanya, cuma bila mereka cakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, pelanggan ni tak faham. So mereka pun bercakaplah dalam bahasa Cina baru faham. Maka di situ mereka boleh fikir yang mereka ni orang Malaysia tapi tak tahu nak bercakap dalam bahasa Melayu. Kenapa boleh jadi macam tu? Dia jadi pelik lah. Dan benda ni bagi aku memang ni secara peribadi lah. Aku sebagai rakyat Malaysia, benda ni sangat-sangat memalukan guys. Orang dari luar negara pun dah boleh mempersoalkan sama ada ini betul ke tidak rakyat Malaysia ni. Kenapa tak tahu nak cakap dalam bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia ni bahasa Melayu kan. Tak kira lah orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, kita kena hormatlah bahasa kebangsaan. Tapi satu yang aku respect dekat Indonesia ni, mereka ni tak ada sekolah vernacular. Sekolah-sekolah mereka ni semuanya utamakan bahasa Indonesia lah. Bahasa Melayu juga. Cina ke, India ke, memang utamakan bahasa kebangsaan mereka. Itu yang aku respect dengan Indonesia ni. Tak sama macam kat Malaysia. Terus terang guys, aku cakap yang memang dekat Malaysia ni memang ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India. Bagi aku memang tak setuju guys. Kalau boleh kita satukan. Contohi, terus terang guys, contohi Indonesia dalam bab ni. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia mengenai bangsa China yang ada di Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu dan mereka hanya bisa bahasa Mandarin atau bahasa China itu sendiri, sedangkan mereka adalah warga negara Malaysia. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan orang Malaysia sendiri pun dari etnis Melayu juga protes kenapa bisa warga negara China yang ada di Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu. Oleh sebab itu orang-orang Malaysia mempertanyakan sekolah vernacular, di mana sekolah vernacular ini adalah sekolah berbasiskan bangsa, di mana ada orang China sekolahnya khusus China, orang India sendiri sekolahnya khusus India. Oleh sebab itu sekolah vernacular inilah yang menyebabkan warga negara Malaysia yang berbangsa China ataupun India tidak mampu berbahasa Melayu. Karena menurut orang Malaysia sekolah vernacular ini harus dibubarkan, tetapi pernah ingin dibubarkan oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tetapi mendapat perlawanan dari kaum Cina ataupun India karena mereka merasa bahwa etnik China pun juga berhak mendirikan sekolah China dan etnik India pun juga berhak mendirikan sekolah India. Oleh sebab itu mereka, para etnik China ataupun etnik India memprotes atas kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang dianggap memelayukan seluruh rakyat Malaysia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.